Shalom, saudara kasih Tuhan, salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, apakah saudara pernah mendengar ungkapan ini? Orang pintar belum tentu berhikmat, tetapi orang berhikmat pasti pintar. Ya, saudara, memang orang pintar itu dikaitkan ataupun dihubungkan dengan yang namanya pengetahuan, sedangkan orang yang bijak ataupun orang yang berhikmat itu dikaitkan dengan sikap hati dan pengetahuan, saudara ya. Ada combine antara hati dan pengetahuan. Nah, atau secara praktis, saudara, orang yang bijak itu melakukan apa yang harus dia lakukan dan tidak harus melakukan apa yang tidak harus dia lakukan. Sedangkan orang yang pintar itu orang yang tahu apa yang harus dia lakukan, tetapi dia tidak melakukan apa yang harus dia lakukan. Nah, di dalam khotbah Yesus di bukit, saudara, Tuhan Yesus mengajarkan tentang orang yang berhikmat ataupun orang yang bijaksana. Untuk itu mari kita membaca firman Tuhan dari Matius pasal 7 ayat 24 sampai 29. Demikian firman Tuhan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Saudara, kalau kita mencermati bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, saya kira ini sebuah kisah yang familiar, kisah yang seringkali mungkin diceritakan mulai dari anak sekolah minggu sampai dewasa, saudara, dikhotbahkan dan sudah sangat umum kita dengar, saudara. Tetapi di sini kita melihat bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kepada orang-orang banyak itu tentang orang yang berhikmat. Untuk itu Tuhan Yesus menyampaikan sebuah kiasan komparasi, ya, sebuah perbandingan tentang orang yang membangun rumah. Nah, untuk itu saudara, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus menjelaskan hal ini berkaitan dengan bagaimana kita mengerti tentang orang yang berhikmat ataupun orang yang bijaksana. Di sini kita melihat, saudara, jelas sekali Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang yang bijaksana ataupun orang yang berhikmat itu adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam hidupnya. Dan orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan ini, saudara, kemudian Tuhan Yesus memberikan ibarat seorang yang sedang membangun rumah di atas batu. Nah, orang yang membangun rumah di atas batu ini adalah orang yang berhikmat, artinya bahwa dia melakukan apa yang harus dia lakukan. Nah, saya kira pada umumnya ketika kita melihat orang membangun rumah, memang harus dimulai dengan fondasi yang kuat tentu, saudara ya. Nah, tidak mungkin kita membangun di atas fondasi yang sangat-sangat lemah. Ya, karena apa? Karena kita tahu bahwa ada kemungkinan akan terjadinya sesuatu yang bisa mempengaruhi tatanan bangun kita, begitu menghancurkannya, ya, atau mungkin angin badai menghancurkannya, saudara. Nah, saudara, di sini kita lihat bahwa Tuhan Yesus menggambarkan orang yang berhikmat itu demikian. Artinya orang yang berhikmat itu dia mendengar firman Tuhan, lalu dia melakukannya firman Tuhan, karena dia sedang membangun dasar, basic, ya, fondasi imannya, fondasi hidupnya. Supaya ketika mungkin badai datang, badai kehidupan datang, persoalan-persoalan datang, kerumitan hidup datang, saudara, dia tidak mudah goyah, dia tidak mudah terpengaruh, dan tidak mudah hancur oleh karena masalah-masalah yang datang. Kemudian, saudara, sebaliknya, di sini Tuhan Yesus memberikan komparasi orang yang tentu tidak bijaksana, tidak berhikmat, yaitu orang yang mendengar firman tetapi tidak melakukannya. Dia sudah seringkali mendengar firman, sudah terlalu banyak mendengarkan firman, dan tidak ada satupun bagian firman Tuhan yang dia lakukan dalam hidupnya.
Nah, saudara, lalu Tuhan Yesus memberikan gambaran untuk memudahkan mengerti seorang yang membangun rumah di atas pasir. Nah, saya kira orang yang membangun rumah di atas pasir, orang yang maunya mudah, maunya gampang, tidak mau rumit, tidak mau repot, saudara ya. Pokoknya bangun rumah di atas pasir. Tapi memang ya sepertinya tidak ada orang yang membangun rumah di atas pasir. Tapi inilah yang Tuhan Yesus katakan, bahwa orang yang membangun rumah di atas pasir, orang yang bodoh, bukan orang yang berhikmat, bukan orang yang bijaksana, saudara ya. Nah, ketika badai datang, maka ya dengan sangat-sangat gampang, saudara, rumah yang dibangun di atas pasir itu akan hancur, akan rusak perantakan. Di sini dikatakan hebatlah kerusakannya, saudara ya. Demikian juga kehidupan kita, saudara. Ketika kita sebagai orang percaya, mungkin sudah berkali-kali dengar firman Tuhan, berkali-kali kita membaca, merenungkan firman Tuhan, dan tidak ada satupun firman Tuhan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Maka sebenarnya ketika kita tidak melakukan firman Tuhan dalam hidup kita, kita tidak membangun dasar kehidupan yang kokoh. Kita tidak sedang membangun kehidupan kita, kehidupan iman kita yang kuat, saudara. Sehingga ketika datang persoalan, datang masalah-masalah, datang kesulitan-kesulitan, mungkin kita melewati kerumitan hidup kita, saudara ya. Dan ya, kita terlalu mudah terombang-ambingkan, terbawa oleh arus keadaan. Kenapa? Karena memang fondasi tidak kuat. Kenapa fondasi tidak kuat? Karena kita tidak wise. Waktu firman disampaikan, kita mengabaikannya. Waktu firman disampaikan, kita hanya lewat begitu saja. Nah, saudara, Tuhan di sini mengajarkan kepada kita hal yang penting sekali bagi kita. Orang-orang yang bijaksana adalah orang-orang yang mendengar firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Karena apa? Karena dia sedang membangun fondasi iman yang kokoh, yang kuat. Ketika dia menghadapi realita hidup ini, ada tantangan, ada persoalan, ada mungkin badai, saudara, dia tidak pernah goyah. Tapi orang yang hanya mendengar saja tidak melakukan, orang yang tidak pernah mengalami kuasa firman Tuhan dalam hidupnya, dia akan menjadi sangat rentan terhadap ancaman, ada badai kehidupan. Dan orang-orang seperti ini, saudara, dia mengalami kekecewaan demi kekecewaan dalam hidupnya. Saudara dikasih Tuhan, bukan Tuhan tidak sanggup menolong kita. Tapi yang Tuhan inginkan adalah apakah kita mau percaya kepada firman Tuhan dan taat melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Saudara, mungkin kisah ini ya sudah terlalu biasa kita dengar. Dan kita belajar bagaimana kita harus menjadi orang yang tidak hanya menjadi pendengar tetapi menjadi pelaku firman Tuhan yang baik. Saudara-saudara, kalau kita selama ini mungkin sekian lama menjadi orang Kristen dan kita tidak pernah mengalami bagaimana kebenaran itu menjadi nyata dalam hidup kita, saudara. Saudara, sederhana sekali, bukan seberapa banyak firman Tuhan yang kita dengar. Bukan seberapa sering kita mendengarkan firman Tuhan. Persoalannya adalah bukan seberapa banyak kita sudah mempelajari firman Tuhan. Bukan seberapa banyak, saudara, kita sudah menghafal firman Tuhan. Tapi, saudara, hal yang sangat-sangat penting adalah seberapa banyak firman Tuhan yang sudah kita lakukan dalam hidup kita. Saudara-saudara, memang tidak mudah. Ya. Tidak mudah untuk melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Tetapi mari kita belajar untuk tidak hanya mendengar, tetapi belajar untuk melakukan firman Tuhan. Saudara, apa yang kau lakukan hari ini mungkin sebuah tindakan kecil, langkah kecil untuk bertekad mentaati melakukan firman Tuhan. Ketahuilah, saudara, bahwa itu akan memberikan kepadamu sebuah langkah besar untuk terbiasa melakukan firman Tuhan. Dan lihatlah, saudara, lihatlah, engkau akan mengalami keajaiban kuasa dan berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan engkau.
Saudara, mari jadilah orang yang bijaksana. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tolonglah kami supaya kami tidak hanya menjadi pendengar firman Tuhan yang baik, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang baik. Kami mau jadi orang yang bijaksana ya Tuhan. Kami mau percaya ada berkat besar yang Tuhan sediakan bagi setiap orang-orang yang hidupnya bijaksana, orang yang taat melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin.